Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melakukan pick a card lagi. Prosesnya cepat aja dan pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan kamu dan dia nggak akan pernah menyatu? Atau bener ya? Apa sih yang membuat kamu dan dia itu nggak bisa menyatu? Atau selamanya tidak menyatu? Aduh, sedih banget ya. Oke, aku akan meletakkan 3 tumpukan di sini. Kartu pertama, kartu kedua. Dan ketiga. Aku berikan kamu kesempatan untuk memilih dari ketiga tumpukan ini. Kartu pertama, tumpukan pertama, tumpukan kedua, dan tumpukan ketiga. Mana yang menurut kamu memanggil sanubari kamu untuk memilih ini, dan untuk bisa menjelaskan penyebab apa sih yang membuat kamu dan dia itu nggak bisa menyatu. Oke, aku kasih kesempatan kamu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah milih ya, yang pastinya ya. Oke, aku akan baca dari yang sudut kiri dulu ya. Kenapa kamu dan dia tidak bisa menyatu? Oke, aku di sini melihat ada hubungan kamu sebenarnya menyenangkan. Hubungan kamu tuh seru, cuman di sini aku ngeliat kalau misalkan faktor terbesar yang membuat kamu dan dia itu nggak nyatu itu biasanya dari faktor komunikasi dan kepekaan si dia ataupun mungkin kamu. Jadi kepekaan yang aku maksud adalah kepekaan dalam menangkap perasaan ataupun sensitivitas yang mengganggu jalannya hubungan. Ya kadang-kadang kan gini ya, misalkan cewek itu kan seneng banget ataupun ingin banget cowoknya itu peka gitu loh. Nah di sini nih menjadi sebuah problematika besar di mana bagi kamu tuh pengen banget cowok yang peka, ataupun sebaliknya ya, kalau misalkan ini adalah kamu penontonnya adalah cowok, kamu pengen banget punya cewek yang peka, dan sedangkan kepekaan itu tidak ada di pasangan kamu gitu loh. Nah sekarang gimana sih, apa sih namanya, kalau misalkan kamu memang mau terus bareng sama dia dan bersatu sama dia, gimana caranya? Ya memang coba dulu diomongin ke gangguan kamu ataupun apa sih sesuatu yang mengganjal dari hubungan ini, ya kamu omongin gitu. Kamu bilang, sayang, aku kok ngerasa kamu kurang peka sama keadaan aku pingin kamu lebih perhatian lagi sama aku, kamu jangan terlalu cuek sama aku. Nah mungkin kamu lebih rajin ngomongin kayak gitu, karena kalau misalkan memang rajin diomongin, rajin dikasih tahu apa kendala yang kamu hadapi ataupun yang kamu rasakan, ada kemungkinan ada hal baik, ada hal positif yang bisa kamu dapatkan, yaitu ya kamu akan hidup lebih bahagia pastinya. Jadi walaupun tadi judulnya adalah kenapa sih kamu dan dia tuh nggak bisa bersatu, ya kita ngeliat dari faktor penyebabnya. Jadi kalau misalkan faktor penyebabnya sudah bisa kamu tangani dengan baik, ya bisa jadi bersatu, bisa jadi lebih awet, bisa jadi lebih langgeng, bisa jadi lebih bahagia, dan kamu satu sama lain jadi lebih memiliki. Karena aku ngelihat di sini memang hubungannya sebenarnya oke kok, baik-baik saja, tapi kamu mungkin punya keraguan, aduh nanti gimana ya, apakah aku bisa bersatu sama dia, bisa langgeng, bisa awet, bisa ya gitulah, bisa untuk selamanya gitu ya. Jadi di sini tolong obrolin kendala kamu, oke gitu ya, untuk yang memilih tumpukan nomor 1 ini. Sekarang untuk kamu yang memilih
pilihan nomor 2, udah siap belum? Oke. Untuk yang memilih nomor 2. Oke. Oke, di sini aku ngelihatnya kadang-kadang salah satu pihak ini terlalu bersabar kalau yang aku lihat gitu loh. Jadi kamu melihat adanya ketidakadilan di diri kamu yang seharusnya kamu dapatkan, yang seharusnya kamu ya hak kamu gitu loh ya. Ini misalkan kayak perhatian yang cukup, ataupun kalau misalkan memang kalian adalah orang yang kerja bareng ataupun sharing keuangan bareng, di sini kamu kayak ngerasa kok hak-hak aku belum dipenuhi gitu loh. Jadi aku ngeliat di sini ada hal yang kayak sifatnya itu kamu ngerasa dunia ini nggak adil gitu loh. Jadi kamu pingin menuntut hak yang seharusnya kamu dapatkan dari pasangan kamu, dan ini juga jadi sebuah masalah yang perlu kamu waspadai, dan kamu perlu banget untuk ngomong. Sekali lagi aku tegaskan, kamu ucapkan apa yang menjadi masalah kamu harus bilang, sayang, aku mau jangan ada hal yang kamu tutup-tutupi, jangan ada hal yang kamu tidak beritahukan kepadaku sejujurnya gitu. Jadi kalau misalkan memang di sini sudah kamu berani mengatakan seperti itu, ditambah lagi dia juga mulai terbuka tentang, karena di sini aku juga ngeliat ada mungkin kayak faktor keuangan gitu ya. Jadi kadang-kadang dia suka nutupin apa hal yang harusnya iya kadang gini, walaupun berpasangan, walaupun mungkin baru pacaran, tapi kan kadang-kadang kalau misalkan kamu tanyain tentang keuangan, ada pasangan yang sengaja menutup-nutupi mungkin penghasilannya ataupun pendapatannya ataupun bagaimana bisnisnya. Nah, di sini juga perlu keterbukaan tentang bagaimana pasangan kamu mengelola bisnisnya, karena ya nggak tahu ya, aku ngelihatnya kamu salah satu orang yang terlalu ingin tahu hal-hal yang sifatnya keuangan. Ya bisa jadi perlu untuk kamu bicarakan, atau kalau misalkan memang hal-hal yang bersifat keuangan ini dia tidak mau mengungkapkan kepada kamu, ya ada baiknya dari diri kamu sendiri yang mencoba lebih pengertian untuk tidak terlalu mencampuri urusannya dia. Dan kalau misalkan kamu memang meyakini bahwa urusan keuangan ini tidak perlu kamu campuri, ya kamu harus tegas dengan pilihan itu. Kamu harus menerima bahwa oh ya, ini bukan urusan aku, dan aku serahkan semuanya kepada pasangan aku ataupun pacar aku. Ya kayak gitu aja ya. Soalnya di sini aku ngeliat ada kartu-kartu yang diminta kamu untuk lebih tegas, lebih wajib ngomongin apa kegelisahan kamu, dan kamu harus bisa tahu membedakan mana hak kamu dan mana yang bukan hak kamu, dan mana kewajiban kamu dan mana yang bukan kewajiban kamu. Oke gitu untuk yang memilih nomor 2. Sekarang bagaimana yang memilih nomor 3? Oke, gimana ya ngasih taunya ya? Aku ngelihatnya kayaknya dalam hubungan ini tidak terlalu menyenangkan. Suasana hati yang didapat dari hubungan ini juga rasanya membosankan, dan tidak ada gairah untuk menghangatkan atau memunculkan spark-spark yang indah. Karena ya aku nggak tahu ya, apa salah satunya karena pandemi, ataupun misalkan memang kamu sama dia emang bukan tipikal orang yang rame atau yang bikin suasana jadi hidup gitu loh. Nah, jadi
Karena kondisi yang kayak gitu, akhirnya dia kayak menimbang-nimbang, dia jadi kayak bingung nih, memutuskan terus sama kamu atau enggak gitu loh. Apakah dia mau menjalani lagi sama kamu apa enggak gitu. Karena di lain hal juga ada kemungkinan dia ini ada yang ngedeketin juga, ada gebetan lain, ada yang mempengaruhi pandangannya, dan jadinya ya seperti yang tadi aku bilang, kayaknya kamu dipertahanin atau enggak gitu. Ditambah lagi hubungan ini juga kayaknya nggak oke gitu loh, hubungan ini tidak seru, tidak asik gitu loh. Jadinya aduh, ngapain ya kalau misalkan aku harus meneruskan hubungan ini. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang kayak gitu dari pihak dia. Dan kalau misalkan dia balik lagi sih, sebenarnya ini untuk saran-sarannya, baiknya kamu menyadari kejadian ini, baiknya kamu memahami bahwa hal seperti ini memang menjadi sebuah kendala untuk kamu bersatu, kamu dan dia. Karena kalau misalkan kalian nggak menyadari dan tidak langsung mengatakan keadaan ini, jadi di sini juga diminta sama pesan kartu ini kamu untuk saling refleksi dan saling menanyakan ke satu sama lain, baiknya hubungan ini diteruskan atau enggak gitu loh. Jadi sama-sama ngomong ke pasangan dan sama-sama bicarain, karena ya memang problemnya kayak gitu loh. Dan tanyain aja, kalau misalkan memang aku tidak semenarik yang dulu, apakah aku harus berubah gitu ya. Kamu tanyakan kepada dia, kalau misalkan aku punya kurang, apa yang perlu aku tingkatkan, apa yang perlu aku perbaiki supaya hubungan ini lebih bagus lagi dan bisa menjadi hubungan yang selamanya. Oke, seperti itu dulu ramalan kita pada kesempatan kali ini. Semoga saja ramalan ini menghibur dan prediksi ini menghibur. Kalau misalkan memang aku salah mengucap, aku mohon maaf. Kalau misalkan kamu memang pengen konsultasi private sama aku, silakan hubungi di bio dan link yang tertera di bawah ini yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.